Wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibni abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Allahumma ij'alna minal ladina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsanah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa shaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wasallam. Hadiyatan ila rahimahullah ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihim bidarain amin. As-salasuna wafdu najrona utawi kang kaping 30 wafdu najrona iku utusan Nasrani Najron. Fi sanatil ashirati wafada alaihi wafdum min nasara najrona. Fi sanatil ashirati ing dalam tahun kang kaping 10 wafada teka alaihi ing atase Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wabdu min nasara najrona apa utusan saking Nasrani Najron. Jadi pada tahun ke-10 itu datang utusan dari Nasrani Najron kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Balagahum khabaruhu min muhajiril habasati wa kanu isrina rajulan. Balagahum tekahum ing Nasrani Najron khabaruhu apa beritane Nabi min muhajiril habasah saking wong kang hijrah min muhajiril habasah saking wong kang hijrah daerah Habasah. Wa kanu lan ana ieu Nasara Najron isrina rajulan iku 20 pirang-pirang wong lanang. Ya, ketika datang berita ya dari muhajir Habasah. Jadi kemarin kita membahas tentang masalah Rasulullah hijrah ke Habasah, Ethiopia. Ya, ketika mendengar berita-berita terkait masalah Nabi dari muhajir Habasah, maka datanglah utusan dari Nasara Najron. Dan itu jumlahnya ada 20 orang. Ya. Faqara'a alaihimur rasulu sallallahu alaihi wasallam Qur'ana fa ammanu kulluhum. Faqara'a maka maca alaihim ing atase Nasara Najron ar-rasulu sapa rasul sallallahu alaihi wasallam al-Qur'ana ing Qur'an. Fa'amanu maka beriman ia Nasara Najron kulluhum syakabehe Nasara Najron. Ketika ketemu 20 orang utusan dari Nasrani Najron itu, akhirnya Rasulullah menjelaskan apa yang
dibaca di dalam Al-Quran kepada Nasrani Najran terkait masalah Isa alaihi salam, terkait masalah Maryam, ya, nah dibaca. Fa'amanu kulluhum, maka beriman ia Nasrani Najran, kulluhum semuanya, dari 20 utusan itu. Memang dijelaskan di dalam kitab Injil itu akan datang yang namanya Nabi akhir zaman, Khotimun Nabiyyin, ya, dijelaskan di dalam kitab Injil. Makanya orang-orang yang Nasrani Najran ini termasuk Nasrani yang tidak ada muatan politis, sehingga bisa menerima kebenaran Islam dengan objektif. Ketika dijelaskan terkait masalah kisah Isa, kisah Maryam, dan itu pun ada hubungannya ya, terkait masalah Khotimun Nabiyyin, penutup para nabi, dijelaskan di dalam kitab Injil, sehingga orang-orang Nasrani Najran menerima kebenaran Islam. Dan itu terjadi fi sanatil asyirah, pada tahun ke-10, ya. Fawabbahum Abu Jahlin ala islamihim faqalu lahu lakum ma antum alaihi walana mahtarnahu. Fawabbahum, maka nyalah-nyalahi hum ing Nasrani Najran Abu Jahlin, sapa Abu Jahal, ala islamihim ingatase islame Nasrani Najran, ya. Faqalu, maka ngucap ieu Nasrani Najran lahu kadue Abu Jahal, lakum ma antum alaihi walana makhtarnahu. Lakum iku tetep kadue sira kabeh, ma utawi barang, antum utawi sira kabeh, alaihi iku tetep ingatase perkara barang, walana lan iku tetep kadue kami, ma utawi barang ikhtarna wis milih kami hu ing barang. Walakum ma antum alaihi walana makhtarnahu. Ya. Abu Jahal akhirnya menyalahkan keputusan daripada Nasrani Najran untuk beriman dan masuk Islam. Maka Nasrani Najran mengatakan lakum ma antum alaihi, ya, atasmu apa yang kamu miliki atau yang kamu pilih, walana makhtarnahu, dan ini juga atas dasar pilihan kami juga, ya, untuk memilih Islam menjadi agamanya. Jadi masing-masing saja gitu. Al-Khulasah wa fitil kasanati wa fada alaihi ba'dun nasara najrana fasami'u al-Qur'ana pa aslamu, lan ing dalam mengkono-mengkono tahun wa pada wis ngutus alaihi ingatase nabi ba'du nasara Najran, sapa sebagiane Nasrani Najran, fasami'u maka ngarungu ya Nasrani Najran al-Qur'ana ing Qur'an pa aslamu, maka manjing Islam ia Nasrani Najran, ya. Jadi Najran ini adalah daerah perbatasan Arab Barat, Arab di daerah barat yang berdekatan dengan Ethiopia, dengan Yaman. Jadi Najran ini adalah daerah Arab yang daerahnya daerah barat daya, yang berdekatan dengan Yaman. Kalau Yaman itu dia terpisah oleh laut Bahrul Ahmar, laut Merah. Daerah baru itu nyebrang baru Yaman. Secara geografisnya antara Arab dengan daerah Yaman.
Ada satu kisah orang Nasrani Najran ini datang ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, berdebat ya terkait masalah Islam, ya, terkait masalah ajaran Islam, bahwa orang Nasrani Najran pun meyakini bahwa agamanya itu baik, gitu. Bahwa agamanya baik. Kata Rasulullah, Rasulullah berusaha untuk berdakwah, ya, mengabarkan tentang masalah Islam, ya. Jadi masuklah Islam, karena di dalam agamamu ada 3 hal yang memang keluar daripada ajaran. Yang pertama, kamu menyembah salib. Yang kedua, kamu memakan daging babi. Dan yang ketiga, kamu menganggap bahwa Isa itu adalah anaknya Tuhan. Nah, akhirnya terus berdebat saja, sehingga Rasulullah sudah sudah betul-betul mentok, debatnya sudah debat kursir. Akhirnya Rasulullah menawarkan untuk mengadakan sumpah mubahalah. Jadi sumpah mubahalah ini adalah kalau yang benar, ya, itu selamat, kalau yang salah itu mendapatkan laknat. Itu namanya sumpah mubahalah. Akhirnya orang Nasrani Najran takut ketika diajakin sumpah mubahalah oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu juga bisa dilakukan oleh kita kalau kita merasa bahwa kita itu benar dan kita tidak bersalah, dan dia tetap menuding aja kepada kita. Ya udahlah, kita sumpah mubahalah aja. Siapa yang benar di antara kita? Kalau saya benar, ya, kalau saya salah saya dapat laknat. Kalau saya benar, ya, dan kamu yang salah, ya sebaliknya. Akhirnya orang Nasrani Najran itu takut, ya, untuk mengadakan sumpah seperti itu, karena di dalam hatinya orang Nasrani Najran mengakui atas kenabian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya juga orang-orang Quraisy juga mengakui. Kalau Abu Jahal kan bukan agama Nasrani, ya kan? Agama penyembah berhala, agama terdahulu, ya, agama yang berangkat lahir dari budaya dulu, ya, menyembah berhala. Tetapi kalau orang Nasrani, orang Yahudi, itu adalah agama samawi, agama Allah juga yang orang Yahudi itu dibawa oleh Nabi Musa alaihi salam dengan kitabnya adalah Taurat. Kalau Nabi Isa itu dibawa agama Nasrani atau agama Kristen itu dibawa oleh Nabi Isa alaihi salam yang kitabnya itu adalah kitab Injil. Nah, ini yang perlu kita pahami, sehingga orang Yahudi dan orang Nasrani itu yang objektif, yang sifatnya itu tidak ada kepentingan politis, ya, itu lebih cepat menerima, ya, lebih cepat menerima kebenaran Islam, karena memang di dalam kitabnya pun diterangkan terkait masalah nabi akhir zaman ataupun khotimun nabiyin. Mafhum? Wafatu Khadijata juwaju Saudah wa Aisyata radhiyallahu anhuna. Ya. Wahid wasalasun, ya, utawi kang kaping 30. Wafatu Khadijata iku wafat Khadijah, Bunda Khadijah, Sayyidah Khadijah. Juwaju Saudah nikah karo Saudah wa Aisyata lan Aisyah radhiyallahu anhuna. Pisanatil asyirati minan nubuwati tuwufiyati Sayyidatu Khadijatu. Fahazina alaiha ar-Rasulu sallallahu alaihi wasallam huznan sadidan. Pisanatil asyirati ing dalam tahun kang 10. Minan nubuwati saking kenabian. Tuwufiyat wafat as-Sayyidatu Khadijah. Sapa Sayyidah Khadijah? Astagfirullah.
Fahazina maka sedih. Alaiha ingatase wapate Sayyidah Khadijah ar-Rasulu sallallahu alaihi wasallam sapa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Huznan sadidan kalawan sedih kang banget. Jadi pada tahun ke-10 kenabian berarti tepatnya Rasulullah di usia 5 tahun. Cara menghitungnya itu Rasulullah diangkat menjadi nabi usia 40 tahun. Nah, kalau tahun ke-10 setelah kenabian berarti 40 tambah 10 berapa? 50 tahun. Nah, itu wafat Sayyidah Khadijah. Istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau menikah dengan Rasulullah usia berapa? 4 tahun. Rasulullah usia berapa? 25. Kalau 25 ditambah 25 ya berarti berapa? 50 tak? Nah, kalau 40 tambah 25 berapa? 65. Nah, Rasulullah usianya 50 tahun, Sayyidah Khadijah waktu itu wafatnya usianya 65 tahun. Ya, ketika itu Sayyidah Khadijah berarti usianya 65 tahun wafat. Ya. Lebih lama dibandingkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah wafatnya di usia berapa tahun? 63 tahun. Perhatikan. Li'annaha kanat tuhibbuhu wa tamna'u anhu ada Quraisyin. Li'annaha karena satuhune Khadijah kanat iku ana iya Khadijah ya. Tuhibbuhu iku cinta iya Khadijah hu ing Rasul wa tamna'u anhu ada Quraisy lan nyegah iya Khadijah anhu saking Rasul ada Quraisy ing menyakiti Quraisy. Ya, Rasulullah ditinggal Siti Khadijah huznan sadidan karena Siti Khadijah ini termasuk perempuan yang pertama kali ya beriman kepada Rasulullah dari kalangan perempuan, dan Siti Khadijah ini termasuk orang yang betul-betul menemani dan menjaga Rasulullah di dalam proses perjuangan. Ya. Fatajawwaja ba'da wafatiha bi saudati ba'da antufiya anha zawjuha wa kanat qad amanat billahi wa rasulihi wa khalafat aqaribaha. Fatajawwaja maka nikah ya Rasul ba'da wafatihi ing dalam sawise wafate Khadijah bi Saudah kalawan Bunda Saudah. Jadi setelah wafatnya Khadijah, Rasul menikahnya dengan Saudah. Ini seorang janda juga, ya. Jadi kalau ketika menikahnya dengan Siti Khadijah, Rasulullah tidak menikah, tidak ada satupun yang Rasulullah menikahi. Ketika Khadijah sudah wafat, baru Rasulullah menikah dengan jumlah totalnya itu 13. Istri Rasulullah itu berapa? 13 dan semuanya janda, ya. Kecuali Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Kecuali Sayyidah Aisyah, dan Sayyidah Aisyah itu adalah istri yang ketiga yang dinikahi oleh Rasulullah sesudah Saudah. Jadi Khadijah wafat baru Saudah. Dan semuanya itu menikah yang Rasulullah mempunyai keturunan ketika menikah dengan Khadijah itu 6 keturunan, dan satu itu ada namanya Kiptiyah. Kiptiyah itu dari Mesir, ya. Kalau nggak salah namanya anaknya Ibrahim. Jadi satu-satunya istri Rasulullah yang selain Khadijah yang melahirkan anak Rasulullah itu adalah Al-Kiptiyah. Perempuan dari Mesir. Kalau nggak salah budak dari Mesir yang dinikahi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu melahirkan anak yang namanya Ibrahim. Jadi anak Nabi ada berapa?
7. 3 laki-laki, 4 perempuan. Abdullah, Ibrahim, Qasim itu yang laki-laki. Ya, terus yang perempuan Zainab, Ummi Kulsum, Ruqayyah dan Fatimah. Dan itu rata-rata semuanya pada meninggal di usia kecil kecuali Sayyidah Fatimah Zahra yang dinikahi oleh Ali bin Abi Thalib. Paham? Ali bin Abi Thalib itu siapa? Sepupu sahabat berikut sepupu punya. Karena Ali bin Abi Thalib itu adalah anak pamannya Rasulullah. Siapa? Abu Thalib. Abu Thalib dengan Abdullah itu adik kakak. Ya, Abdullah punya anak Nabi Muhammad, ya. Abu Thalib punya anak Ali. Berarti kan sepupuan, betul nggak? Sepupuan. Wa ba'da syahrin aqada ala Aisyata binti Abi Bakri Siddiq wa hiya fi sabi'ati min umriha. Wa ba'da syahrin ing dalam sawisene sawulan aqada akad ya Rasul ala Aisyata ing atase Aisyah binti Abi Bakrin anak wadone Abi Bakar As-Siddiq. Wahia lan hale utawi ieu Aisyah pisabiati ing dalam umur 7 min umriha saking umure Sayyidah Aisyah. 1 bulan setelah menikah Saudah, Rasulullah menikah dengan Sayyidah Aisyah, anak perempuannya Abu Bakar As-Siddiq, dari kalangan orang tua yang pertama masuk Islam itu Abu Bakar Siddiq. Kalau dari kalangan anak kecil itu Ali bin Abi Thalib. Punya anak Sayyidah Aisyah waktu itu usianya berapa tahun? 7 tahun. Walam yatajawwaj bikron ghayraha wa dakhala biha fil Madinah. Walam yatajawwaj lan ora nana nikah ieu Rasul bikron ing dalam bikron itu permulaan awal pagi-pagi, ghayraha ing saliyane Sayyidah Aisyah wa dakhala lan kumpul ieu Rasul biha kalawan Sayyidah Aisyah fil Madinah ing dalam Madinah. Ya. Jadi dukhulnya Sayyidah Rasulullah dengan Sayyidah Aisyah itu ketika sudah menetap di Madinah. Sudah Madinah. Karena masih kecil ya, suami istri ya. Walam yatajawaj bikron ghayraha wa dakhala fil madinati wa dakhala biha fil madinati. Paham? Al khulasatu wa fi sanatil asyiratu tuwfiyati as-sayyidatu Khadijatu fatajawaja ba'daha Saudah. Suma Aisyah tawahiya fi sabiati min umriha wa dakhala biha fil madinah. Wa fi saninatil asyiratu lan ing dalam tahun kang 10 tuwfiyat wafat as-sayyidatu sapa Sayyidah Khadijah patajawaj maka nikah ya Nabi bada ing dalam sawise wafate Sayyidah Aisyah Saudata ing bunda Saudah. Suma Aisyata maka kari-kari bunda Aisyah Sayyidah Aisyah wahia lan utawi Sayyidah Aisyah pisabiati min umriha ing dalam 7 saking umure Sayyidah Aisyah wa dakhala lan kumpul ya Nabi biha kalawan Sayyidah Aisyah fil Madinati ing dalam netep ning Madinah. Ing dalam Madinah, ya, menikahnya di usia 7 tahun, tetapi kumpulnya itu adalah ketika tinggal di Madinah. Wafatu amihi, iku wafate pamane Nabi. Ba'da wafati Sayyidati Khadijah binahwi syahri tuwfiya ammuhu Abu Thalib. Fahazina alaihi ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ba'da wafati Sayyidati Khadijah ing dalam sawise wafate Sayyidah Khadijah bin nahwi syahri kalawan saumpane sawulan tufiya wafat ammuhu apa pamanen Nabi Abu Thalib, nyatane Abu Thalib.
Jadi setelah wafatnya Khadijah 1 bulan itu wafatnya pamannya Nabi itu Abu Thalib. Fahazina alaihi ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka sedih alaihi ingatase Rasul, alaihi ingatase tu fiya amuhu Abu Thalib, ar-Rasul sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah bersedih ya. Bahkan wasama dzalika amal huzni li annahu faqad fihi zaujahu wa ammahu. Wasama lan ngarani ya Rasul dalika ing mengkono tu fi ammuhu Abu Thalib ya, amal huzni ing tahun berkabung, ing tahun kesedihan. Jadi dua orang manusia yang sangat punya pengaruh besar terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama itu adalah istrinya, yang kedua itu adalah pamannya. Pamannya itu ya mengurusi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari usia 8 tahun sampai usia 50 tahun bersama dengan Rasulullah. Bahkan orang Quraisy pun ingin memberhentikan dakwahnya Rasulullah sampai tokoh-tokoh Quraisy seperti Abu Lahab dan Abu Jahal sampai datang kepada Abu Thalib untuk melobi Rasulullah supaya berhenti di dalam dakwah. Karena dianggap bahwa satu-satunya orang ya dari yang mengurus Rasulullah dari usia 8 tahun sampai usia 50 tahun itu adalah pamannya Rasulullah, dan itu kemungkinan besar Abu Lahab dan Abu Jahal menganggap bahwa Rasulullah itu akan nurut sama Abu Thalib, pamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Paham? Setelah itu Sayyidah Siti Khadijah dari usia 25 tahun yang bukan hanya pengorbanan ya, pemikiran dan tenaga saja, sampai kepada material pun habis-habisan mengorbankan untuk kepentingan dakwah. Akhirnya waktu itu meninggal Sayyidah Khadijah, selang 1 bulan meninggal pamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ketika itu di tahun ke-10 setelah kenabian disebutnya Amul Huzni, tahun berkabung. Ya, tahun bersedih untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena yang namanya manusia pasti punya orang yang dekat. Nah, ketika kita ditinggalkan oleh orang yang dekat, tentunya secara manusiawi kita sangat sedih. Li'annahu faqada fihi zaujahu wa ammahu. Li'annahu faqada fihi zaujahu wa ammahu. Li'annahu karena satuhune Rasul faqada kehilangan fihi ing dalam jauh-jauh ing istrine Rasul wa ammahu lan pamane Rasul. Kenapa disebut amul hazan? Karena Rasulullah merasa kehilangan istri dan pamannya. Wa kana amuhu ya'taqidu sidqa ma ja'a bihi ar-rasulu ila annahu lam yantaqik bi syahadati ila akhirih lahdatan min hayatihi khaupan min ta'yiri Quraisyin. Wa kana amuhu lan ana amuhu syapa pamane Rasul ya'taqidu itu ngayakini ya amhu sidqa ma ja'a bihi Rasul ing kebenaran ma ja'a ma barang ja'a kang wis teka bihi kalawan barang ar-rasulu sapa Rasul illa annahu lam yantakik angin annahu satuhune ieu am lam yantakik orangana ngucap ya amu bisa hadati kalawan sahadat ila akhirihi lahdotin min hayatihi maring akhire detik-detik min hayatihi saking kahidupane ammu haupan karena wedi min ta'yiri Quraisyin saking ngenyee kaum Quraisy ya.
Pamannya Rasul itu termasuk orang yang meyakini kebenaran, ya, sesuatu yang datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dakwahnya Rasulullah, ajaran Islam, ya, termasuk orang yang meyakini Rasulullah. Ila annahu lam yantakik bisyahadah, hanya saja pamannya Rasul itu tidak mengucapkan syahadat. Ila akhiri lahdatin min hayati, di akhir-akhir detik-detik kehidupannya. Haupan min ta'yiri Quraisy, karena takut dinyek oleh orang-orang Quraisy. Nah, pertanyaannya, ya, kita selaku umatnya Rasul doakan saja, ya, pamannya Rasul mudah-mudahan termasuk orang yang masuk Islam dan diterima iman Islamnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, doakan saja, walaupun ada juga pendapat yang lain, pamannya Rasul itu mengucapkan syahadat. Ada juga ikhtilaf yang lain, yaitu lam yantakik. Ini di Khulasanul Yakin yang mengatakan lam yantakik bisyahada ila akhiri lahdata min hayatihi. Tidak mengucapkan syahadat. Nah, tugas kita selaku umat Rasul, karena orang yang mengurusi Rasul, ya, karena orang yang berpengaruh terhadap Rasul, ya kan, orang yang dicintai oleh Rasul, doakan mudah-mudahan pamannya Rasul Abu Thalib termasuk orang yang diterima iman Islamnya dan masuk Islam. Jangan ikut-ikutan paham-paham yang lain. Kan banyak itu tokoh-tokoh yang Abi lihat, ya, di YouTube. Pamannya Rasul itu kafir, kakeknya Rasul itu kafir. Enggak ikut saja, jangan ikut-ikutan seperti itu. Paham? Itu ikhtilaf. Kita itu tidak bisa mengklaim. Tidak bisa mengklaim. Kalau menurut Ibnu Rusan itu di kitab Jubad apa? Wa may yamut wa lam yatub lidan bihi fa amruhu mufawwadan li rabbih. Siapa orang yang meninggal walam yatub dan orang itu belum sempat bertobat, meninggal dalam keadaan maksiat atau meninggal dalam keadaan meninggal dalam keadaan kafir ataupun dalam keadaan walam yatub itu dalam keadaan tidak tobat. Berarti dalam keadaan masih ya, lidan bihi atas dosanya. Fa amruhu, maka urusannya mupawwadan li rabbih, serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mah tidak bisa mengklaim. Ya. Jangan suka ikut-ikutan, ya. Paham-paham yang kurang ihtiraman terhadap ahlul bait. Ya. Kurang memuliakan dan kurang hormat terhadap keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak itu, nanti kalau kamu nanti ya sudah lebih ya dewasa, nanti kamu akan paham, ya, macam-macam aliran, ya. Jadi gini, Abi itu tersentuh, ya. Kita harus mempunyai sifat husnudzon, positif thinking. Ya, manusia itu ada dua, ada kafir, ada mukmin. Ada kafir, ada mukmin. Paham? Kalau kita sama orang kafirnya masih hidup, ya. Orang kafirnya masih hidup nih. Kita tidak boleh mengatakan bahwa orang kafir ini masuk neraka. Kalau orang kafirnya ini masih hidup, bisa jadi orang kafir ini mendapatkan hidayah dan dia menjadi mu'alaf, dia lebih fitrah daripada kita. Ya. Jadi ada orang kafir, ada orang mukmin. Kalau semisalnya kafirnya sudah wafat, secara syariat ya, finnar. Secara syariat finnar. Nah, mukmin, ya, mukmin ini kebagi dua, ya. Ada mukmin asy, ada mukmin ghair asy. Ada mukmin yang maksiat, ada mukmin yang tidak maksiat. Mukmin yang tidak maksiat ini bisa masuk surga. Ada ya, namanya kalau orang kita namanya mahfud. Namanya apa? Mahfud.
Ya, mahfud ini adalah yang menjaga diri. Kalau Rasulullah itu terhindar daripada kesalahan, itu maksum. Dijaga oleh Allah. Ada kesalahan langsung ditegur oleh malaikat Jibril. Kalau kita bisa terhindar dari kesalahan, bisa. Tetapi kita mah harus mahfud. Mahfud itu adalah menjaga diri. Nah, salah satunya itu adalah Imam Nawawi Haromen, ya, pengarang kitab Arba'in Nawawi atau Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Ini ulama yang mahfud, ya. Bisa al-imtisaru amri wajtinabu an-nawahi, bisa melaksanakan yang diperintah oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Mahfud, menjaga. Jadi mukmin itu kebagi dua, Vin. Ya. Siti, mukmin itu kebagi dua. Ada mukmin yang asy, ada mukmin yang ghair asy. Nah, mukmin yang tidak maksiat ini masuk surga. Nah, mukmin yang maksiat, perhatikan. Mukmin yang maksiat kebagi dua lagi. Ya, ada mukmin yang tobat, ada mukmin yang tidak tobat. Kalau mukmin yang tobat ini masuk surga juga. Nah, mukmin yang tidak tobat ini merujuk kepada wa may yamut wa lam yatub lidan bihi fa amruhu mufawwadan li rabbih. Siapa orang yang meninggal dan dia tidak tobat atas kesalahannya, fa amruhu, maka urusannya mufawwadan li rabbih, diserahkan kepada Allah Rabbnya. Dan kita tidak bisa mengklaim bahwa orang yang meninggal semisalnya sedang megang botol minuman, ya, atau sedang tidur sama pelacur, disolatin itu orang, solatin, ya, dimandiin, mandiin. Ini orang kan meninggalnya sedang maksiat, pa amruhu mufawwadan li rabbih. Urusannya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Usahakan santri selalu husnudon. Paham? Seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh dengan anak kecil, siapa yang lebih mulia, Syekh? Muliaan anak kecil. Kenapa? Anak kecil belum banyak dosa. Kalau saya sudah banyak dosa. Kalau dengan orang yang besar, yang lebih tua, muliaan orang yang lebih tua karena banyak ibadahnya dibandingkan saya. Kalau dengan orang bodoh, muliaan mana? Muliaan orang bodoh karena orang bodoh melakukan maksiat, kesalahan atas kebodohannya. Kalau kita orang pintar melakukan kesalahan atas kepintarannya, sudah tahu, dilakukan, dosanya jadi dua. Paham? Bagaimana dengan orang yang pintar? Lebih mulia mana? Lebih mulia orang pintar. Loh, kenapa? Karena amalnya, ibadahnya pakai ilmu. Sampai dikatakan, Syekh, bagaimana kalau dengan orang kafir? Lebih mulia mana? La adri. Saya tidak tahu. Kalau dia meninggal, ya, dalam keadaan Islam, dia lebih mulia daripada saya. Paham? Itu adalah Syekh Abdul Qadir. Itu ada di Nasaihul Ibad, ya. Di Nasaihul Ibad. Makanya dijelaskan kalau orang berbuat dosa karena maksiat, karena nafsu, ya, orang itu yurja gufronu, ya, kemungkinan besar bisa diampuni dosanya. Tapi kalau orang berbuat maksiat karena kibir, karena kesombongannya, lam yurja gufronu, kemungkinan besar agak sulit untuk diampuni dosanya. Karena merujuk kepada kalau Nabi Adam itu melakukan maksiat, ya, karena dasar nafsu, ya, memakan buah huldi. Kalau iblis itu melakukan maksiat karena dasar sombong. Ya, makanya sama orang-orang yang kelihatannya ini orang ini banyak maksiat, jangan suudzon. Kalau bisa dirangkul, diajak, paham? Supaya bagian daripada upaya dakwah kita mengajak kepada yang lebih baik. Wa fihi unjila innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha panas'alullaha ayyukhaffifa anhu ma'a baqiyati aqaribihi sallallahu alaihi wasallam. Wa fihi lan indalam ammu
unjila dan turunakan. Siapa ayat? Apa ayat? Innaka lah tahdi man ahbabta. Innaka satuhune sira la tahdi oranana nuduhaken sira man ing wong ahbabta demen sira. Walakinnallaha lan tetapina Allah yahdi nuduhaken ya Allah mayyasyain wong kang kersaya si wong. Panas alullaha ayu khaffifa anhu maka ngajalu kami Allah ing Allah ayu khaffifa anhu ing yen tah ngaringatkeun Allah anhu saking amhu saking pamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma'a bakiyati aqaribihi sallallahu alaihi wasallam sumber tane bakiyati tetapi pirang-pirang kerabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena merujuk innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Yang namanya hidayah itu bagaimana Allah kehendaki. Paham? Paham tum? Dan kita hanya bisa berdoa nas'alullaha ayu khaffifa anhu. Diringankan ya. Kalau disiksa diringankan siksanya pamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena bagian daripada kerabat-kerabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi dan yang mengurus Nabi. Ya. Ya. Coba saat ini kita doakan mudah-mudahan pamannya Nabi termasuk orang Islam dan diterima iman Islamnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bi barokah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-khulasah ay hadhil khulasah utawi ikilaiku khulasah wa bitil kasanati ma ta'amuhu Abu Talibin wa huwa akbaru ansarihi wa lam yuslim khasyata ta'yirihi qaumihi wa bitil katisanati lan ing dalem mengkono-mengkono tahun mata kang wafat amuhu apa pamane Nabi Abu Talib nyatene Abu Talib wa huwa lan utawi ya pamane Nabi Abu Talib akbaru ansarihi iku leuwih gede ansorihi nolonge Nabi Muhammad walam yuslim lan orana Islam ya Abu Talib khosyata ta'yiri qaumihi ing wedi di nyeke kaume Quraisy ya ida'u Quraisy li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wallahu a'lamu bissawab. Allahumma inni istaudatuka